Kalau orang zaman dulu saya pernah dengar katanya itu mau sakit lah, ada yang bilang mau kawin lah. Nah sebenarnya mau cepet nikah ya kan. Lihat dulu binatangnya ya. Tergantung macam-macam, ada yang bilang mau binatang apa dulu ya. ada yang bilang mau sakit, ada yang bilang mau kawin, mau nikah. Kalau nangkap merpati itu biasanya katanya mau nikah atau mau nangkap burung katanya gitu ya. Saya nggak tahu nih. Hah? Mau sakit katanya gitu. Coba pengen tahu Abi, mau izin penjelasannya silakan Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, memang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenyataan yang sangat luar biasa. Rata-rata tidak ada di antara kita yang rasa-rasanya belum pernah mimpi melihat binatang. Apa saja, mau burung kah, mau ular kah, mau harimau kah, apa saja pernah dilihat, mau ikan kah gitu kan. Nah simpan baik-baik usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang di dalam Al-Quran itu banyak nama-nama binatang yang disampaikan. Apakah sampai ada surah An-Naml, surah Al-Fil, Al-Baqarah gitu kan. Berbagai macam. Namun punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Disampaikan di awal tadi ingin dijelaskan bahwa sesungguhnya tadi digambarkan ketika melihat mendung gitu kan. Disampaikan hujan tapi bukan berarti yang namanya setiap mendung itu akan hujan. Hanya lihat. Ketika mengatakan melihat dalam binatang ini berarti begini, binatang ini akan begini. Sekali lagi, bisa jadi orang itu mimpi binatang dengan yang sama 3 orang. Tapi maknanya insya Allah berbeda. Kenapa? Lihat gambarannya dalam Al-Quran kalau binatang ini digambarkan ini. Kalau di dalam hadis digambarkan ini. Dan cek contoh punten. Unta misalnya kan, unta iya. Ketika orang melihat unta, saya melihat unta tadi. Dalam mimpi saya, untanya begini. Saya melihat unta bagus sekali. Masya Allah gagah sekali. Bisa diartikan punten dengan mengatakan, oh ini akan mendapatkan sesuatu yang mulia. Kenapa? Mungkin bisa jadi orang bisa hidayah karena kamu. Kenapa dalilnya? Karena dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri ni'am. Jika Anda telah memberikan hidayah kepada seseorang, maka pahala yang Anda dapatkan lebih baik daripada unta merah. Itu ketika mengatakan lihat unta merah. Berarti bisa diartikan Anda insya Allah akan menjadi jalan hidayah seseorang. Ketika melihat unta seperti itu. Tapi ketika melihat di seruduk unta. Ini baru unta, sama-sama unta. Di seruduk unta menakutkan sekali. Berarti bisa jadi Anda punten memiliki teman yang tidak baik. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan kalimatnya al-jamalu minasyaitan. Kenapa? Unta itu tercipta daripada syaitan. Loh kok begitu hadis Rasulullah? Kenapa? Karena sifat unta itu pendendam bagaikan iblis pendendam. Itu hadis Rasulullah. Jadi Anda punya teman yang namanya teman ini pendendam. Bisa jadi. Kenapa? Jadi sama-sama unta tapi mananya beda. Berarti kita harus lihat ini orang yang mimpi itu siapa dan bagaimana ceritanya. Dan tidak boleh diwakili. Ada teman saya mimpi begini katanya. Nggak bisa. Harus dia langsung. Iya, saya mimpi begini-begini, demikian. Selanjutnya misalnya dia mengatakan, saya ngeliat untanya itu jalan di depan saya, tapi ya saya cuma sebel aja ngeliat untanya, nggak ada rasa suka. Oh, berarti Anda ketemu orang sombong. Loh kenapa? Karena dalam Al-Quran mengatakan, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan. Sa'ir itu adalah unta, kalau dulu, sa'irat itu unta yang lehernya sakit, yang bisa bolak-balik. Jadi unta yang lehernya sakit namanya su'irat artinya penyakit leher unta. Jadi unta tuh kalau jalan dia itu karena sakit lehernya dia nggak bolak-balik. Jalan aja gitu. Allah dalam Al-Quran mengatakan, hai manusia engkau jangan seperti unta yang sakit lehernya. Nggak nengok kiri kanan. Maksudnya apa? Sombong. Nah gitu. Sama-sama unta kan? Sama-sama unta. Tapi apa? Kok mananya beda? Ya itulah keindahan Al-Quran. Dan hadis Rasulullah. Jadi para ulama ketika menggambarkan ini, menggambarkan itu akan disandingkan dengan ayat, disandingkan dengan hadis. Maknanya kemana? Maknanya seperti apa? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah pun demikian. Contoh, saya melihat anjing hitam. Nah punten, bahaya. Karena Rasulullah mengatakan kalbus sauda asyaitan. Anjing hitam itu syaitan kata Rasulullah. Makanya kalau mimpi dengan mengatakan ada anjing hitam, kalajengking hitam, ular hitam, apapun yang ada, untuk kita hanya mengatakan perbanyak istighfar. Jika Anda melihat binatang-binatang yang menakutkan, perbanyaklah istighfar. Bisa jadi ruh menasehati Anda sesuatu yang bahaya mengelilingi Anda, maka perbanyak istighfar. Karena apa? Al-Quran mengatakan kalimat yang sangat indah. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
ketika Anda perbanyak istighfar, maka semua bala akan menjauh. Amin. Dari mimpi itu merupakan ruh menasehati. Amin. Wallahu Masya a'lam Allah. bishawab. Bisa jadi takutnya nanti tuh ada sihir yang dikirim atau Bisa bagaimana. jadi. Bisa jadi begitu Dan ya, ruh Bi, itu ya? sudah mendeteksi masalah itu. Iya, Allahu ruh Akbar. mendeteksi masalah, makanya memberikan informasi, hati-hati seperti itu. Aduh, jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Bi ilmunya nih. Nah, sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah nih yang udah gak sabar nunggu